seumpama biji sesawi. Shalom, saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita membahas tentang sebuah kesempatan. Dan kemarin kita telah membahas sedikit tentang apa itu sebuah kesempatan. Dan kita temukan bahwa ada 3 tipe orang yang menggunakan kesempatan. Dan pagi ini kita akan melihat seperti apa sih kesempatan itu supaya kita lebih jelas dan bisa menghargai sebuah kesempatan. Dan saudaraku, saya akan cerita sedikit bahwa kemarin saya bersama-sama dengan keluarga pergi ke Sentral Durian. Otomatis di situ akan tumbuh atau banyak tumbuh pohon durian, kiri kanan daripada gunung itu penuh dengan durian atau pohon durian. Kalau kita sebut dengan Sentral Durian, pasti yang di situ adalah taman atau pohon durian penuh ada di situ. Dan kalau kita sebut di sini adalah pohon anggur atau taman anggur atau kebun anggur, pasti di situ penuh dengan pohon-pohon anggur ada di situ. Kita akan melihat, saudaraku, dalam kisah yang terdapat di dalam Lukas yang ke-13 ayat yang ke-6, dikatakan demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Jadi saudaraku kasih Tuhan, kisahnya ini ada seseorang yang punya kebun anggur, lalu ada pohon ara di tengahnya. Atau mungkin di pinggirnya tumbuh pohon ara. Dikatakan tumbuh pohon ara. Kalau boleh saya katakan bahwa seperti ini. Seorang mempunyai kebun anggur, lalu tumbuhlah pohon ara. Artinya pohon ara ini tidak sengaja ditanam. Kalimatnya tidak berkata bahwa ada seorang mempunyai kebun anggur, lalu dia menanam pohon ara. Ini kalau menanam berarti pemilik kebun anggur ini dengan sengaja dia menanam pohon ara. Tapi dikatakan tumbuh pohon ara. Artinya bahwa pohon ara yang tumbuh di kebun anggur ini adalah tidak sengaja atau boleh dikatakan pohon yang liar. Karena tidak sengaja ditanam dan dia tumbuh di situ. Inilah yang disebut dengan kesempatan. Sebetulnya pemilik kebun anggur ini bisa mengambil benihnya dan membuangnya dan menyingkirkan pohon ara ini pada waktu dia masih kecil. Tetapi tidak, dibiarkan bertumbuh sampai menjadi besar, menjadi sebuah pohon. Dibiarkan bertumbuh. Dan kita tahu ketika mungkin pengusaha kebun anggur itu memberikan pupuk dan lain sebagainya, pasti pohon ara ini juga menikmatinya. Dan ini bukti bahwa inilah yang disebut kesempatan. Pemilik kebun anggur tidak mencabut, tidak membuangnya, tidak menyingkirkannya, tapi membiarkan mereka kebun atau pohon ara itu bertumbuh menjadi besar, menjadi sebuah pohon. Inilah kesempatan sebetulnya yang kita bisa mengerti. Jadi hidup kita ini juga sebuah kesempatan yang Tuhan berikan di dalam ini. Kita tidak sengaja kita ada di tempat ini. Kita ada di sebuah gereja. Kita harusnya binasa, tapi diizinkan Tuhan menikmati akan kasih kemurahan Tuhan. Dan ini yang disebut dengan sebuah kesempatan. Apakah kita bisa menghargai atau tidak? Itulah yang sebetulnya Tuhan memberi kesempatan di dalam hidup kita untuk kita boleh bertumbuh. Yang selayaknya kita ini harusnya binasa, yang selayaknya harus kita disingkirkan karena kita ini orang yang berdosa, tapi diizinkan Tuhan untuk bertumbuh menikmati anugerah Tuhan. Itu yang disebut dengan sebuah kesempatan. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Siapa yang boleh percaya? Semua orang boleh percaya untuk memperoleh sebuah kehidupan baru. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi selayaknya kita disingkirkan dan selayaknya kita ini dibuang karena kita ini tumbuh dengan sendirinya, rasa seperti itu. Di tengah-tengah hadirat Tuhan kita bisa bertumbuh. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, itulah yang disebut dengan kesempatan. Hargailah kesempatan yang Tuhan berikan. Diizinkan kita bertumbuh sampai hari ini. Ini sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Ini sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Yang seandainya kata Tuhan mau mencabut kita, itu hak Tuhan yang memiliki kebun anggur. Tetapi pemilik kebun anggur itu membiarkan, mengizinkan pohon ara itu bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. Inilah yang disebut dengan kesempatan. Hari ini, kalau saudara ada saat ini, bisa menikmati berkat Tuhan, menikmati ibadah, menikmati anugerah Tuhan, bahkan keselamatan yang Tuhan berikan, itulah kesempatan. Tuhan memberkati. Hargailah kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Biarlah Tuhan memberikan pengertian dalam hidup kami, supaya kami bisa menghargai sebuah kesempatan ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat dan gunakanlah kesempatan dengan baik. Tuhan